kabarnya? Semoga dalam keadaan sukacita di Minggu tanggal 30 Mei 2021. Hari ini kita akan mengikuti ibadah virtual seperti biasanya yang akan dipimpin oleh Kak Intan bersama Bang Christian dan Chris. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi untuk pra-ibadah kita dengan judul Pujilah Tuhan dengan Riang. Sejenak, adik-adik semua mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada minggu pagi ini. Kami masih dapat berkumpul dan mengikuti ibadah secara virtual. Terima kasih Yesus buat anak-anak sekolah minggu yang masih baik dalam keadaan sehat ya Bapak. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang masih bisa pelayanan ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat keadaan kami ya Bapak. Walaupun di saat pandemi ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu ya Bapak dan ikut bersama-sama beribadah. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapak, semoga berkenan di hadapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku MD Anak Sekolah Minggu dengan judul Mata Tahu Manusia. Minggu
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi ini. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Ajarilah kami anak sekolah minggu agar semakin mengasihi Tuhan Yesus dan memuji-Mu senantiasa dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan titah yang pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita bersalah kepada sesama manusia, kepada orang tua, dan kepada Tuhan. Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Unik, budi dan hikam
Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Diriku ke MD dengan judul Hubungan Madiriku. Halo, selamat hari Minggu buat kita semua, khusus buat adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Inang harap semua anak sekolah minggu dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Kan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa Yesus itu sangat sayang sama anak-anak sekolah minggu, sama anak-anak yang kecil. Nah, apakah Tuhan Yesus tidak sayang sama orang tua? Apakah Tuhan Yesus tidak sayang sama orang yang sudah tua? Bukan berarti seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus sangat menyayangi anak kecil, termasuk anak sekolah minggu. Kenapa? Nah, ini ada ceritanya. Saat itu kan Yesus sedang mengajar orang banyak. Terus ada anak-anak yang dibawa orang tuanya. Terus murid-murid Tuhan Yesus itu melarang jangan dibawa anak kecil karena Yesus sedang mengajar. Murid-murid Tuhan Yesus takut
terganggu karena anak-anak kecil kan biasanya nih suka ribut, suka nangis, suka buat rusuh. Rusuh artinya jalan sana, jalan sini. Nah, nanti Yesus pasti terganggu. Itulah di pikiran murid-muridnya. Tapi dalam hal ini Yesus marah sama murid-muridnya. Apa katanya? Loh, kenapa kalian larang anak-anak itu datang kepadaku? Biarkan mereka datang kepadaku. Lalu Yesus berdiri, dia langsung menggendong anak kecil yang saat itu dibawa oleh orang tuanya. Nah, Yesus katakan, ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, ada apa dengan anak kecil? Ayo, anak sekolah minggu, anak-anak kecil itu memang biasanya kan suka lari sana, lari sini, suka nangis. Ya, itu kan sifat anak kecil. Nah, tapi kenapa justru Yesus mencontohkan siapa yang tidak menerima Yesus seperti anak kecil ini, katanya ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, artinya di sini adik-adik, anak kecil itu kan polos. Anak kecil itu kan tergantung kepada orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya kasih makanan, ya anak-anaknya pasti makan. Ketika orang tuanya nyuruh tidur, ya anak-anak pasti nurut tidur. Ketika orang tuanya menyuruh ayo mandi, ya pasti anaknya nurut, pasti mau mandi gitu. Nah, jadi Yesus mau melihat ketergantungan anak-anak itu kepada orang tuanya, kepolosan hati anak-anak itu. Nah, kalau di hati anak-anak kan belum ada pernah merencanakan kejahatan, belum pernah merencanakan kekasaran, belum pernah merencanakan untuk mencelakai orang, belum. Tapi yang di hati anak-anak itu masih polos, artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu seturut dengan apa yang diperintahkan gurunya, orang tuanya, abangnya, dan kakak-kakaknya. Nah, Yesus mau supaya kita ini semua orang-orang yang mendengarkan firman-Nya seperti ketulusan hati anak-anak. Nah, itu makanya Yesus sangat mencintai anak-anak kecil. Dia gambarkan kerajaan Allah itu harus mau menerima hatinya seperti anak kecil yang sangat bergantung kepada orang tuanya. Coba nih, kalau anak-anak kecil kan kalau orang tuanya pergi dia pasti nangis. Dia pasti mau ikut. Dia pasti suka digendong mamanya. Kenapa? Karena dia merasakan keenakan, keamanan ketika dia bersama orang tuanya. Nah, Yesus mau semua orang harus seperti anak kecil yang tergantung kepada mama dan papanya. Nah, kita harus tergantung kepada Yesus. Nah, coba dulu siapa di sini anak kecil kalau mamanya pergi dia senang? Pasti nggak ada. Pasti semua merasa sepi, merasa kehilangan, merasa tidak nyaman kalau mamanya pergi. Nah, harus seperti itulah kehidupan kita kepada Yesus. Harus bergantung kepada Yesus. Kalau sudah bergantung kepada Yesus, maka kehidupan kita akan diatur oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, apa itu? Nah, melakukan kasih, melakukan perbuatan baik. Nah, itu kan kehendak Yesus. Nah, jadi kalau kita sudah bergantung ataupun kalau kehidupan kita ini sudah kita serahkan kepada Yesus, sama seperti anak kecil yang menyerahkan hidupnya kepada orang tuanya, maka kehidupan kita akan sukacita, maka kehidupan kita akan berbahagia. Untuk itu adik-adik semua, kita harus senang dan kita harus mampu menunjukkan sikap kita
eh, yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, macam mana itu kehendak Tuhan? Nah, Tuhan kan gak ingin anak-anaknya ribut, berantem, atau jahilin kawannya. Itu gak suka Yesus seperti itu. Karena anak-anak yang baik, anak-anak yang turut dengan orang tuanya, dia akan mampu mencerminkan kasih, dia mampu menebarkan senyum kepada temannya, kepada gurunya. Nah, itu adalah sikap anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, nah jadi ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Menjadi suatu sukacita bagi kita anak-anak ya. Khusus anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Padang Bulan ini, kita harus menunjukkan sikap kita yang baik kepada sesama teman kita, kepada guru-guru sekolah minggu kita, kepada orang tua kita, atau kepada siapapun. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi melalui khotbah ini, Inang mau pesankan kepada kita anak-anak sekolah minggu, rajinlah untuk beribadah. Tadi murid-murid Tuhan Yesus sempat menghalang-halangi anak-anak itu datang untuk bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, ada banyak yang bisa menghalangi kita ke gereja kan? Contohnya karena kelamaan dia main game sampai larut malam, sehingga pagi-pagi dia nggak ingat lagi bangun, sehingga waktu Jumat sekolah minggu sudah lewat. Nah, itu juga termasuk penghalang. Maka adik-adik jangan mau main game terlalu larut malam, tidurlah pada waktunya, bermain game lah pada waktunya. Nah, bisa juga nih anak-anak sekolah minggu karena nonton film kartun sehingga tidak ada lagi waktu untuk ibadah. Nah, itu juga penghalang untuk tidak beribadah. Nah, anak-anak sekolah minggu, jadi kita harus berusaha supaya penghalang-penghalang itu tidak menghalangi kita untuk bersekutu beribadah dengan Tuhan, termasuk gamenya, termasuk nonton-nonton film-film kartunya, termasuk tidak menghargai waktu. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita menyingkirkan penghalang-penghalang. Jadi kita bisa beribadah kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan walaupun lewat ibadah seperti ini. Nah, ini namanya bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi melalui firman-Nya. Dengan mendengarkan firman-Nya, kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa kami harus selalu bergantung kepadamu Tuhan. Seperti anak kecil yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Jangan biarkan penghalang-penghalang untuk menghalang-halangi anak-anak sekolah minggu bersekutu beribadah kepadamu Tuhan. Tapi biarlah kami mampu untuk selalu setia mengikuti Engkau, berjumpa dengan Engkau lewat ibadah online yang kami lakukan setiap hari minggunya. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gerejamu, berkati kami juga semua Tuhan. Jauhkan ataupun hindarilah kami dari virus corona, agar kami sehat-sehat dan selalu bersuka cita oleh karena kasih setiamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dengan judul Selamat di Tangan Yesus. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah virtual kita hari ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu, HKBP Pademangan, dan terima kasih. Shalom. Shalom. Bye-bye. See you.